Dengan latar belakang ini ya, tidak butuh waktu lama bagi Petrus yang nama ayahnya juga adalah Yunus. Shalom, kita masuk episode yang ke-50, masih tentang berdirinya gereja. Dan kita akan menemukan di dalam episode ini keutamaan Petrus di dalam Injil, ya, berlanjut di dalam masa-masa awal gereja. Khususnya kita akan belajar juga nanti penyembuhan dan pengajaran di dalam nama Yesus. Dalam perjalanan menuju bait suci, Petrus dan Yohanes itu berjumpa dengan seorang lumpuh yang minta sedekah. Petrus merespon bahwa ia tidak punya emas dan perak, namun akan membagikan apa yang ia punya. Di dalam nama Tuhan Yesus dari Nazaret, berjalanlah. Kisah 3 ayat 6. Orang lumpuh itu kemudian melompat-lompat, memuji Tuhan, dan di hadapan orang yang terkagum, lalu berjalan menuju bait Allah untuk menyembah Tuhan. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, ya, dulu di Lukas 5, dan sekarang Petrus dengan menyebut nama Yesus, mengimitasikan Tuhannya. Seperti Musa melakukan tanda-tanda dan mukjizat di dalam nama Tuhan, sekarang para rasul itu melakukannya di dalam nama Yesus. Kata Yunani di sini untuk melompat-lompat jarang dipakai. Tapi adalah kata yang sama yang ditulis di dalam terjemahan Septuaginta untuk Yesaya 35 ayat 6. Di mana Yesaya menggambarkan bahwa eksodus baru Israel akan disertai dengan orang lumpuh yang disembuhkan dan melompat-lompat bagai rusa. Jadi bagi mereka yang tahu ya sejarah Israel, penyembuhan ini bukanlah sekedar orang lumpuh yang sembuh ya dan senang melompat-lompat gitu, tapi ini adalah pemenuhan nubuat kenabian dan nama Tuhan dimuliakan. Penantian panjang pemulihan Israel yang ditunggu-tunggu, yang dimulai oleh Yesus, dilanjuti dengan penuh semangat oleh para murid. Petrus dan jemaat Kristen awal dengan berani menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat, Mesias. Tepat di depan hidung para imam kepala dan para pemimpin yang menangkap dan membunuh Yesus. Imam agung yang iri melihat kerumunan orang banyak di sekitar Petrus dan para rasul menangkap mereka. Namun demikian malaikat Tuhan itu membebaskan para rasul dan memberi perintah. Pergi dan berdirilah di bait suci dan beritakanlah firman yang hidup kepada orang banyak. Kisah 5 ayat 20. Imam agung dan Sanhedrin itu berkumpul untuk mahkamah agama. Namun para penjaga melaporkan bahwa penjara sekalipun diamankan, dikunci, tapi dalam keadaan kosong. Serupa dengan kubur yang kosong, penjara yang kosong itu juga sebuah tindakan ilahi. Gamaliel, seorang rabi yang paling terkemuka pada masanya dan ia guru dari Paulus, memperingati mahkamah untuk tidak menghukum mereka dengan alasan jika pergerakan ini berasal dari manusia, maka ini akan lenyap. Namun jika berasal dari Allah, tidak dapat kita menahannya. Dan mahkamah bisa-bisa dianggap melawan Allah. Dan setelah 2000 tahun, pergerakan para rasul ini masih menjadi saksi kehidupan baru di dalam Kristus. Membuktikan bahwa kata-kata Gamaliel, bahwa ini adalah berasal dari Allah. Kesaksian para rasul ini membuat banyak orang itu menjadi murid di Yerusalem. Firman Tuhan telah semakin tersebar dan jumlah murid bertambah banyak dan sejumlah besar imam menjadi percaya. Kisah 6 ayat 7. Kesuksesan ini menambah kebencian para imam dan para pemimpin, ya, imam kepala. Sehingga terjadilah konflik dan pengajaran Stefanus, seorang Yahudi berbahasa Yunani, membawa persoalan semakin memanas. Karena jumlah murid itu bertambah, para rasul berdoa dan mengangkat 7 orang yang punya karakter yang baik untuk menjadi pelayan firman, diakon. Ya. Salah satu dari orang ini adalah Stefanus yang disebut penuh iman dan Roh Kudus. Kisah 6 ayat 5. Ia ditangkap karena pengajarannya itu menentang kebiasaan Musa dan bait suci.
Sebagai seorang Yahudi yang dibesarkan di dalam budaya Yunani dan menjadi Kristen, Stefanus melihat bahwa keinginan Tuhan adalah agar semua orang itu dapat masuk di dalam perjanjiannya, dan Roh Kudus tidak dapat dibatasi, hanya terdapat di satu lokasi saja, sekalipun itu bait suci. Dia nampaknya mengajarkan dengan antusias nubuat dari Yesus bahwa bait suci itu akan segera hancur. Semua ini dianggap berlebihan bagi para pelayan bait suci yang melihat ajaran ini sebagai ancaman, tidak saja bagi bait suci, namun juga bagi orang-orang yang mendapat otoritas dan kehormatan darinya. Mengajarkan hal berlawanan dengan bait suci seperti yang Yesus lakukan itu tentu saja adalah suatu tindakan yang penuh resiko. Dan seperti Yesus, Stefanus juga dilempar keluar kota. Dikelilingi oleh para penuduhnya, ia mendapatkan penglihatan. Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa, sebuah penglihatan yang sekilasnya dari Daniel 7. Ini sebuah penglihatan yang seperti Yesus juga maksudkan di dalam pengadilannya di depan Imam Agung ketika ia berkata, mulai sekarang anak manusia harus duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Lukas 22 ayat 69. Hal ini mengundang kemarahan penuduh dan mereka itu melempari dia dengan batu. Stefanus berdoa agar Tuhan mengampuni mereka dan jangan menanggung dosa ini kepada mereka, seperti yang Yesus doakan kepada musuh-musuhnya di kayu salib. Seperti Yesus mempercayakan rohnya kepada Bapa di sorga, demikian juga Stefanus mempercayakan rohnya kepada Yesus, merupakan kesaksian imannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengadilan dan pembunuhan Stefanus ini menandai dimulainya persekusi besar-besaran menentang gereja. Dipimpin oleh Saulus dari Tarsus yang melihat bagaimana Stefanus itu dilempari batu. Kisah 7 ayat 58. Lukas secara sederhana menyatakan Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kisah 8 ayat 3. Jemaat Kristen awal itu tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Alhasil, bukannya menghancurkan iman Kristen, malah menyebar benih lewat angin dan bertiup ke seluruh dunia, menetap di mana ada tanah yang subur, bertumbuh dan menghasilkan 100 kali lipat. Kita akan bicara tentang kesaksian di Yudea dan Samaria ya. Dengan persekusi yang intens terhadap orang-orang Kristen di Yerusalem, Petrus akhirnya berpindah-pindah mengunjungi kawanannya yang tersebar. Dan salah satunya adalah Yope, sebuah kota pantai di mana Petrus itu membangkitkan Tabita dari kematian. Kisah 9. Ini sebuah tindakan yang menggiring orang banyak itu beriman kepada Tuhan. Di Yope, Petrus tinggal dengan Simon si penyamak kulit. Di sana ia mengalami 3 kali penglihatan yang sama tentang berbagai binatang yang haram menurut hukum Yahudi ya. Sebuah suara memerintahkan Petrus untuk menyembelih dan memakan. Sekalipun lapar, ia takut ya dan menjawab, "Tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan makanan haram dan tidak tahir." Kisah 10 ayat 14. Ketika Petrus merenungkan apa arti dari penglihatan itu, tibalah orang-orang yang diutus oleh seorang perwira bernama Cornelius dari Kaisarea Maritim untuk memberitahu bahwa seorang malaikat itu telah meminta tuannya itu menemui Petrus. Yope adalah kota yang sama di mana Nabi Yunus ya naik kapal untuk menghindari panggilan Tuhan, pergi ke timur ke Niniwe, ibu kota musuh Israel, Asyur. Yunus berharap dengan mengarahkan kapal menuju barat, ia dapat menghindari misi Tuhan. Namun di dalam perjalanan, Yesus menyadari tidaklah mudah untuk menggagalkan rencana Tuhan. Dan mendapati dirinya itu dibawa oleh ikan besar kembali ke jalur Tuhan.
Niniwe. Yunus di sana berkhotbah dan para kafir ya yang tidak mengenal Tuhan merespon dengan pertobatan dan mengindahkan firman Tuhan. Sesuatu yang justru banyak ditolak oleh Israel sendiri yang diberi begitu banyak firman Tuhan dan diberi tanda-tanda oleh para nabi seperti Elisa dan Elia. Dengan latar belakang ini ya, tidak butuh waktu lama bagi Petrus yang nama ayahnya juga adalah Yunus, Matius 16 ayat 17, untuk mengetahui bahwa penglihatannya tentang daging itu adalah bersih, halal. Tidak hanya membuat hukum kosher itu tidak berlaku lagi, namun lebih penting adalah pemisahan Yahudi dan non-Yahudi berakhir. Hukum kosher memaksa orang-orang Yahudi itu menolak makan bersama dengan orang non-Yahudi. Dan penglihatan Petrus itu menunjukkan keinginan Tuhan untuk membawa persekutuan baru di antara Yahudi dan non-Yahudi. Lewat visinya, Petrus mengerti bahwa Tuhan tuh ingin mengundang non-Yahudi masuk di dalam perjanjiannya dengannya dengan Tuhan. Penolakan awal Petrus untuk makan daging dalam visinya, sekalipun diperintahkan oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa apa yang ia pikirkan itu melawan misi Tuhan, seperti yang dilakukan Yunus sebelumnya. Namun jika Yunus itu awalnya menolak untuk pelayanan kepada orang non-Yahudi, Petrus menaatinya dan melakukan perjalanan ke utara, ke kota pesisir Kaisarea Maritim. Petrus berkata kepada Kornelius ketika mereka bertemu, "Kamu tahu betapa kerasnya hukum Yahudi melarang orang Yahudi bergaul dan mengunjungi rumah non-Yahudi. Tapi Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seseorang itu najis atau tidak tahir. Maka ketika aku dikirim, aku tidak keberatan." Kisah 10. Kornelius pun menjelaskan juga penglihatannya yang dari Tuhan. Lalu Petrus menanggapi, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Kisah 10 ayat 34 dan 35. Tuhan mengganjar iman Kornelius dan keluarganya dengan karunia Roh Kudus. Setelah itu Petrus diminta untuk membaptis mereka. Perkataan Petrus tentang seluruh bangsa adalah petunjuk yang akan segera datang ya. Injil tersebar ke seluruh dunia. Dalam perjalanannya kembali ke Yerusalem, Petrus dikritik dengan keras karena makan bersama orang yang tidak bersunat ya, maksudnya Kornelius. Petrus menerangkan lewat visinya dari Tuhan ya, menyatakan bahwa apa yang halal bagi Tuhan tidak boleh kita bilang haram. Kisah 11 ayat 9. Dan menggambarkan bagaimana Tuhan memberikan Kornelius dan keluarga teman-temannya itu karunia yang sama seperti yang dituangkan Roh Kudus saat Pentakosta. Jadi bagaimana mungkin ia menolak untuk membaptis mereka yang sudah diterima oleh Tuhan? Sekarang banyak yang telah mengenal rencana Tuhan untuk memberkati seluruh bangsa di dunia. Bersyukurlah kepada Tuhan karena membuka pintu keselamatan bagi non-Yahudi dan masuk ke dalam persekutuan orang-orang percaya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Tuhan mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kisah 11 ayat 18. Jadi Tuhan mengarahkan Petrus kepada siapa Tuhan telah mempercayakan kepemimpinan kawanannya untuk memberi keputusan yang menjadi titik balik Israel. Bahwa bangsa-bangsa lain itu dapat menjadi umat Allah lewat baptis tanpa perlu disunat. Raja Herodes ya, Agripa nih di sini membunuh Yakobus ya, Kisah 12. Dan menangkap Petrus dan bertekad untuk membunuhnya setelah pesta Paskah dan setelah peziarah pulang. Namun malaikat membebaskan Petrus yang lalu melarikan diri dari Yerusalem menuju Kaisarea, di mana ia mempunyai teman yang berkedudukan tinggi ya, Kornelius sang perwira. Kisah 12 ayat 9.
Lukas memang tidak memberitahu perjalanan Petrus berikutnya. Tapi menurut kesaksian para jemaat perdana, Petrus pergi ke Roma. Yang masuk akal karena ia dikejar-kejar di Yerusalem. Cornelius itu berasal dari kelompok Itali, ya. Lihat kisah 10 ayat 1. Dan karenanya mempunyai teman dan banyak koneksi di Roma. Petrus nampaknya tinggal sementara di Kaisarea sebelum Cornelius itu dapat mengirimnya ke Roma dengan dibekali daftar orang yang dapat dihubungi dan surat rekomendasi. Petrus kemungkinan tahu, ya, mengenai adanya pengikut-pengikut dari Roma karena di antara yang hadir di dalam peristiwa Pentakosta itu datang dari Roma, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Kisah 2 ayat 10. Menurut tradisi, Petrus dijamu oleh Pudens, seorang senator Romawi yang anaknya, ya, laki-laki dan perempuan terutama, Santa Pudensiana. Itu menjadi seorang Kristen yang sangat terkenal pada jemaat awal dan yang tempat tinggalnya itu menjadi gereja rumah yang sangat penting. Paulus dalam suratnya kepada Timotius menulisnya dari Roma, diberi salam dari Pudens dan Linus, seorang yang kelak menjadi penerus Petrus, ya, Paus. 2 Timotius 4 ayat 21. Sampai hari ini kita masih bisa melihat gereja Santa Pudensiana yang mempunyai mosaik tertua di Roma dan tur melihat reruntuhan rumah Senator Pudens di bawah gereja. Dan mosaik kuno itu di altar yang menggambarkan Petrus dan Paulus mengenakan jubah senator serupa dengan yang dipakai oleh Pudens. Dalam surat pertamanya untuk jemaat di Korintus, Paulus juga memberi petunjuk keberadaan Petrus di Roma. Paulus mencatat sebagian komunitas Korintus itu mengklaim sebagai golongan Petrus, Kefas, ya. 1 Korintus 1 ayat 12. Sebuah klaim yang masuk akal bila mereka adalah murid Petrus. Tapi kita tahu Petrus tidak pernah ke Korintus. Dalam komunitas Korintus terdapat di antaranya orang Kristen keturunan Yahudi seperti Priska dan Aquila yang melarikan diri dari Roma ketika Kaisar Claudius mengusir orang-orang Yahudi di tahun 49 Masehi. Jadi masuk akal, ya, dari sudut pandang sejarah bahwa Petrus pernah di Roma dan mempunyai murid. Berdasarkan kitab suci dan tradisi, sangatlah jelas penyelenggaraan ilahi yang memimpin Petrus membaptis orang non-Yahudi. Non-Yahudi pertama yang bertobat yaitu Cornelius, di mana penyelenggaraan ilahi yang sama itu mengizinkan Cornelius melindungi Petrus ketika Herodes berniat mengambil nyawa Petrus dan mengirimnya ke Roma, di mana ia dapat mengatur untuknya bertemu dengan para sahabat dan koneksi kunci seperti Senator Pudens. Petrus pergi ke ibu kota Romawi dan menyebarkan Injil seperti Yunus pergi ke Niniwe dan diterima seperti yang dialami Yunus kepada pendengar non-Yahudi. Ketika kita membaca kisah Petrus di Yope dengan mengingat kisah Yunus sebelumnya juga di Yope, pola pengulangan menggema, menunjukkan, ya, tujuan yang lebih besar dari penyelenggaraan ilahi. Kita sampai di sini dulu, kita akan teruskan dengan misi pertama Paulus.